Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kalau kita mendengar suatu berita yang mengejutkan atau baru-baru ini menteri kita mengatakan sesuatu yaitu seputar tentang azan. Kalau kita menanggapinya haruslah dengan dua sisi, jangan satu sisi saja. Dengan dua sisi positif juga sisi negatif. Pada sisi positifnya, kalau seandainya dalam satu kampung ada 10 masjid umpama. Kalau dalam kampung kita semua mayoritas muslim tidak masalah. Tapi kalau seandainya dalam satu kampung itu banyak saudara-saudara kita yang non-muslim, ya banyak yang Hindu umpamanya, banyak yang Nasrani, banyak Tionghoanya umpamanya, biar bagaimanapun mereka juga adalah tetangga-tetangga kita yang hidup di lingkungan kita. Kalau seandainya mereka mau jauh dari masjid, jauh dari kumpulan orang-orang muslim, mungkin kebanyakan dari mereka tidak sanggup untuk pindah karena tempatnya disitulah. Jadi bagaimana toleransi kita terhadap mereka? Kan dalam satu kampung itu okelah kalau muslim semua. Dan okelah kalau imannya itu semua sama. Karena di antara muslim saja imannya itu tidak sama. Dan pemikirannya pun berbeda-beda. Kalau bagi saya semakin keras volume masjid itu semakin bagus. Karena keutamaan azan itu sangat hebat selain memanggil orang untuk sembahyang. Jadi sisi positifnya kalau seandainya menteri kita mengingatkan umpamanya untuk mengurangi volume, bisa saja karena dalam satu kampung itu ada juga orang yang tua renta, jantungan mungkin, punya anak bayi. Kalau kedengar suara yang keras-keras itu nangis. Anak bayi kan lain dengan kita. Mungkin ada yang jantungan bisa juga. Mungkin mau istirahat nggak bisa istirahat mungkin. Kalau sesama muslim wajar, kita nggak apa-apa, maklum. Tapi pemikiran setiap orang itu nggak sama. Cara menerimanya itu tidak sama. Bagaimana cara kita untuk menyadarkan mereka? Kita datang, kita kasih tahu begini keutamaan azan, begini sejarah azan. Kalau mengurangi volume itu supaya untuk dengar satu RT aja sudah. Kalau seumpamanya 10 bersaut-sautan, kasihan umat-umat yang lain itu. Atau 2 masjid aja yang keras, yang lainnya dikecilkan semua. Tidak apa-apa itu. Kalau hanya mengurangin aja. Sebenarnya jangan dihilangkan, jangan sampai nggak ada azan. Jadi biar gimana pun yang non muslim itu juga saudara-saudara kita. Kalau kita kerja bakti mereka juga menolong. Kalau negara kita dijajah umpamanya Malaysia, mereka duluan maju. Bantu kita juga. Ini orang-orang NU tuh gitu. Nilai dari sisi positifnya dulu. Bukan berarti setuju atau membela Bapak Menteri, enggak. Cuman Bapak Menteri ini saya tahu niatnya baik, cuman salah cara menyampaikannya itu. Menyamakan dengan suara guguk. Itu tidak boleh sebenarnya. Kalau wajar, kalau ulama-ulama kita pada marah dengan dia itu wajar. Karena mungkin sudah berlebihan. Ini buat pelajaran buat kita. Ada sisi negatifnya juga ada sisi positifnya. Dia di lingkungan kerja banyak anak kecil, banyak anak bayi, banyak orang tua renta yang jantungan. Kalau Ramadan umpamanya, kalau orang NU itu kalau jam 12 sudah stop, istirahat. Nanti sahur lagi. Karena orang mau istirahat mungkin keberbekan orang Jawa kan. Keberbekan. Lingkungan kerja kita maklumilah.
bukannya dilarang. Kalau saya justru senang kalau sampai pagi Ramadan tuh. Kalau bagi saya, tapi kan orang itu nggak sama, orang Islam itu. Banyak juga yang begah. Itu yang tidak terima mungkin itu. Kita harus berjiwa memaafkan dan mengingatkan secara baik aja lah. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tanggapilah sesuatu itu secara positif dulu. Kalau negatifnya bisa datang langsung ke rumah. Kenapa Bapak lakukan ini? Katakan inilah keutamaan azan, inilah pentingnya. Nah, kalau nggak ada azan ini kiamat. Dunia ini kiamat. Di negara luar aja banyak yang azan sekarang, ya kan? Apalagi di sini umat muslimnya banyak. Bukan saya itu membela menteri itu, tidak. Ya saya membela juga semua lah. Kalau saya ditanya apa saudara cinta kepada ulama, saya cinta semua ulama-ulama yang mengingatkan. Itu bagus saling mengingatkan. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersatu.